Manga One Piece Chapter 1092 dimulai dengan teriakan kekhawatiran para prajurit di Marijoa tentang kehadiran Kuma, sang tiran yang sekarang berstatus sebagai budak terkuat di dunia, sebagaimana ucapan Saint Carlos pada chapter 908, di mana mereka mencoba untuk menghentikan Kuma yang ingin pergi ke suatu tempat. Namun para prajurit pemerintah dunia tidak sanggup untuk menahannya dalam waktu yang lama. Meskipun sudah diikat dengan rantai yang cukup besar, Kuma yang pergerakannya dihentikan berusaha untuk melepas ikatan rantai tersebut dengan jurus andalannya, yaitu Ursus Shock, hingga membuat semua prajurit yang coba menghentikannya terpental akibat kuatnya serangan tersebut. Akan tetapi halangan dan rintangannya tak serta-merta selesai begitu saja, karena di depannya muncullah sosok yang mengerikan yang disebut-sebut sebagai angkatan laut terkuat di dunia, yang sekarang menjabat sebagai Fleet Admiral menggantikan Sengoku. Sosok itu siapa lagi kalau bukan Sakazuki, atau yang lebih dikenal dengan julukan Akainu. Dengan diutusnya Akainu ke Marijoa untuk menghentikan Kuma, mengindikasikan sesuatu, bahwa Kuma tetaplah Kuma sang mantan bajak laut dan Shichibukai, yang tetap harus diwaspadai, walaupun ia sudah kehilangan kesadarannya. Maka dari itu diutuslah Akainu untuk menghentikannya. Tenryubito yang melihat kedatangan Akainu di depannya, langsung melayangkan protes kepadanya yang berkaitan tentang pasokan makanan yang berkurang drastis ke Marijoa, yang membuat mereka tidak dapat memesan makanan kesukaan mereka seperti biasanya. Hal ini tentunya akan membuat keberlangsungan hidup para Tenryubito terancam, apalagi jika kejadian ini terus-menerus terjadi dalam waktu yang cukup lama. Maka hal ini akan mengakibatkan krisis kelaparan pertama yang terjadi di Tanah Suci Marijoa. Akan sangat lucu jika para Tenryubito yang dikenal sebagai dewa pendiri dunia ini mati dalam keadaan kelaparan. Dengan mengeluhnya para Tenryubito tentang pasokan makanan, artinya strategi pasukan revolusi untuk saat ini terbilang cukup berhasil. Hanya saja yang menjadi pertanyaannya, berapa lama strategi ini akan terus diterapkan oleh pasukan revolusi? Sebab pemerintah dunia tidak akan tinggal diam begitu saja dengan apa yang terjadi terhadap para Tenryubito. Jadi cepat atau lambat, kemungkinan besar akan terjadi peperangan di antara kedua kubu. Dan peperangan tersebut merupakan peperangan yang sudah dinanti-nantikan dan ditunggu-tunggu oleh para fans One Piece di seluruh dunia. Menarik untuk ditunggu. Kembali kepada insiden yang terjadi di Tanah Suci Marijoa, Tenryubito yang merasa terancam dengan kehadiran Kuma, langsung memerintahkan Akainu untuk segera mengeksekusi mati Kuma sebelum ia membuat kerusakan yang lebih parah. Tapi sebelum Akainu mengeksekusi Kuma, ia sempat bertanya kepadanya kemana ia akan pergi. Dan tanpa menunggu jawabannya, Akainu langsung melayangkan pukulan amputasinya, yang membuat sebagian kepala Kuma hancur. Mirip dengan apa yang terjadi dengan Shirohige di perang Marineford. Bisa dibilang pukulan amputasinya ini merupakan salah satu pukulan terkuatnya. Dan tak sampai di situ saja, Akainu kembali melancarkan pukulan keduanya, yang kali ini menyasar kaki Kuma, yang mengakibatkan kakinya sampai putus, layaknya sebuah benang layangan. Hanya 3 kata yang bisa menggambarkan sosok Akainu: kejam, sadis, dan brutal. Namun meski sudah diamputasi habis-habisan oleh Akainu, Kuma masih bisa melarikan diri dari tempat pembantaiannya dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya. Pertanyaannya, kemana tujuan Kuma berikutnya? Apakah kembali ke markas besar pasukan revolusi yang baru? Atau ke Pulau Egghead? Jawabannya biarkan waktu yang menjawabnya. Soalnya saya tidak tahu juga. Kemudian panel berpindah ke Pulau Egghead, yang memperlihatkan pasukan angkatan laut yang dibantu oleh pasifista dalam menghancurkan para monster laut. Sementara itu pasukan angkatan laut yang lainnya berhasil menduduki pusat kota. Tampaknya angkatan laut ingin menduduki seluruh wilayah strategis yang berada di Pulau Egghead demi untuk mencegah pelarian bajak laut topi jerami dan Dr. Vegapunk. Lalu scene berpindah ke pertarungan Luffy versus Kizaru, yang dimana Luffy menggunakan Gear 4 mode Snakeman untuk menumbangkan sang admiral. Namun serangan Luffy dalam mode Snakeman mampu diatasi dengan mudah oleh Kizaru, mengingat ia adalah manusia cahaya. Dengan kata lain, kecepatan mode Snakeman tidak bisa mengimbangi kecepatan cahaya Kizaru. Hal ini menunjukkan perbandingan jarak kekuatan antara Borsalino dan Katakuri, yang artinya para admiral kekuatannya di atas Komandan Yonko. Anggapan tersebut bisa dibilang valid
jika kita berkaca pada peperangan yang terjadi di Perang Marineford pada 2 tahun silam. Kizaru yang tidak ingin berlama-lama menghadapi Luffy mencoba untuk menjaga jarak dengannya, alias mengambil ancang-ancang yang sangat jauh dari luar pulau. Dan dengan kecepatan cahaya, Kizaru meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Luffy. Luffy yang kesilauan tidak bisa melihat pergerakan Kizaru, sehingga membuatnya terpental dengan sangat jauh akibat tendangan cahaya milik Kizaru tersebut. Sampai-sampai ia menabrak robot Vega Force dan keluar menembus perisai laser. Bonnie yang melihat hal itu tampak geram dengan apa yang dilakukan oleh Kizaru, yang dimana ia melampiaskan kegeramannya kepada Kizaru dengan mencoba menyerangnya. Tapi apa daya, serangannya tersebut dapat dengan mudah dihindari Borsalino. Dan imbasnya, ia pun terpental menembus perisai laser seperti yang juga dialami oleh Luffy. Dan ternyata, bukan hanya Akainu yang mengenal Bonnie, tapi juga Kizaru, yang mana ia mengatakan bahwa Bonnie sudah besar. Pertanyaannya, dari mana kedua admiral tersebut mengenal Bonnie? Seperti yang kita tahu, bahwa Kuma adalah mantan Raja Sorbet. Jadi menurutku, pada saat ia masih menjabat sebagai Raja Sorbet, ia pernah dikawal oleh Kizaru dan Akainu pada saat pertemuan di Reverie. Jadi atas sebab itulah kedua admiral tersebut mengenal Kuma dan Bonnie. Kembali ke masa yang sekarang, Franky yang berada di tempat tak tinggal diam begitu saja, di mana ia mengacungkan senjata laser andalannya ke arah Kizaru. Namun Kizaru tidak tertarik untuk melayaninya, karena hanya buang-buang waktu saja. Dan tanpa disadari Dr. Vegapunk dan yang lainnya, Kizaru sudah berada di tengah-tengah mereka, sehingga membuat mereka semua terkejut. Tapi keterkejutannya tersebut tak hanya sampai di situ saja, karena mereka lagi-lagi dikejutkan dengan datangnya Luffy Gear 5 mode Nika dalam ukuran raksasa, yang membuat wajah Kizaru terlihat panik dibuatnya. Apalagi ia sekarang berada dalam genggaman Yonko Luffy, yang artinya nyawanya dalam keadaan bahaya. Kalau boleh jujur, baru kali ini kita melihat sang Admiral Kizaru diperlakukan seperti ini. Jadi bagi kita yang pertama kali melihat hal ini hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi tanpa disadari oleh mereka semua, robot kuno raksasa yang berada di Pulau Egghead kembali aktif setelah mendengar genderang kebebasan yang berasal dari detak jantung Luffy. Cuma yang menjadi pertanyaannya, mengapa ketika Luffy bertarung melawan Lucy, robot kuno raksasanya tidak aktif, padahal Luffy saat itu sedang dalam mode Nika. Menurut pengamatanku, genderang kebebasan yang ada dalam diri Luffy tersebut akan muncul ketika ia dalam keadaan antara hidup dan mati, atau dalam keadaan sekarat. Maka dari itu, ia mengatakan pada chapter ini, "Aku pikir aku akan mati." Yaitu ketika pertama kali buah iblisnya awakening, di mana Zuniza juga mendengar genderang kebebasan dari jantung Luffy, yang artinya robot kuno raksasa tersebut juga menunggu Joy Boy. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.